Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas mengenai ekspansi perusahaan. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Preselia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai ekspansi perusahaan. Lalu peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai resiko ekspansi perusahaan. Lalu di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik ekspansi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama ada ekspansi perusahaan, yang kedua ada resiko ekspansi perusahaan. Materi yang akan dibahas dalam konten ekspansi perusahaan yaitu tujuan dari konten materi 1 yaitu memahami konsep ekspansi perusahaan, yang kedua memahami cara melakukan ekspansi, yang ketiga memahami macam-macam penggabungan perusahaan, yang keempat memahami alasan penggabungan perusahaan, yang kelima memahami penilaian merger dengan pendekatan pendapatan, lalu yang keenam memahami mengenai pendapatan yang akan datang. Di sini ada konsep ekspansi perusahaan. Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Perusahaan dikatakan melakukan ekspansi internal jika perusahaan melakukan investasi mulai dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. Sementara itu, perusahaan dikatakan melakukan ekspansi jika perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada. Lalu di sini ada cara melakukan ekspansi. Penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama adalah merger. Penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survive, yaitu perusahaan yang lebih besar sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang besar. Lalu ada konsolidasi, penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan baru. Lalu ada akuisisi, penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagai saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Lalu di sini ada macam-macam penggabungan perusahaan. Yang pertama ada penggabungan vertikal, penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Lalu ada penggabungan horizontal, penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Lalu ada penggabungan konglomerat, yaitu penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kaitan bisnis sama sekali. Lalu di sini ada alasan penggabungan perusahaan yang salah satunya adalah mencapai operasi yang ekonomis. Dua atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah dalam memanfaatkan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan seringkali akan kurang optimal karena kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Di samping itu, banyak aset yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan bersifat duplikasi dan jika perusahaan bergabung, aset yang diduplikasi tersebut dapat dikurangi. Lalu yang kedua ada pertumbuhan. Penggabungan dua perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena intensitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat. Perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah. Lalu ada diversifikasi, dapat dicapai melalui penggabungan dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko. Lalu di sini ada penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Untuk menentukan apakah merger layak dilakukan atau tidak, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan pendapatan, yaitu pendapatan yang dimaksudkan dalam pendekatan ini dibedakan menjadi pendapatan sekarang dan pendapatan di masa yang akan datang. Lalu ada pendapatan sekarang. Pendapatan yang dimaksud adalah pendekatan ini adalah pendapatan per saham atau EPS. Menurut pendekatan ini, merger layak dilakukan jika setelah merger EPS mengalami peningkatan dibandingkan sebelum merger. Lalu di sini ada pendapatan yang akan datang. Apabila keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek, yaitu pengaruh terhadap EPS sesaat setelah merger, maka apabila terjadi penurunan EPS setelah merger menandakan merger tidak layak dilakukan. Lalu analisis yang demikian tidak mempertimbangkan pengaruh akan angka panjang merger
terhadap peningkatan EPS di masa yang akan datang. Apabila sinergi akibat merger baru dirasakan beberapa waktu kemudian, maka perkembangan pendapatan yang akan datang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan merger. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang resiko ekspansi perusahaan. Tujuan dari konten materi yang kedua yaitu satu, mengetahui kelebihan dari ekspansi perusahaan, yang kedua, memahami kekurangan dari ekspansi perusahaan, sehingga kita bisa memahami resiko ekspansi perusahaan. Lalu di sini ada kelebihan ekspansi perusahaan. Pertumbuhan internal menawarkan sejumlah keunggulan. Yang pertama, resiko kegagalan relatif rendah daripada ketika perusahaan mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Merger atau akuisisi memiliki resiko kegagalan lebih tinggi karena harus mensinergikan sumber daya dan kemampuan yang berbeda untuk menghasilkan nilai, dan itu seringkali sulit untuk dilakukan. Yang kedua, perusahaan memiliki kendali penuh atas operasi karena campur tangan pihak luar yang lebih sedikit. Perusahaan dapat mengembangkan ide-ide baru dengan memberdayakan karyawan saat ini. Lalu yang ketiga, karyawan lebih termotivasi. Manajemen melibatkan mereka untuk menumbuhkan bisnis. Mereka merasa terlibat dan berkontribusi pada kesuksesan perusahaan. Lalu di sini dalam segi keunggulan eksternalnya, yang pertama, pertumbuhan lebih cepat. Dalam merger dan akuisisi, perusahaan menggabungkan dua fasilitas produksi berbeda untuk meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas operasi secara lebih cepat. Begitu juga perusahaan juga menambahkan pelanggan dan pasar target. Lalu yang kedua, intensitas persaingan menurun. Jumlah pemain berkurang pasca merger. Begitu juga ketika mengakuisisi, perusahaan mengontrol pesaing di bawah kendalinya. Lalu yang ketiga, daya tawar perusahaan menjadi lebih signifikan. Perusahaan memiliki kekuatan pasar yang lebih besar, itu membuatnya untuk memiliki posisi tawar yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan. Lalu di sini ada kekurangan ekspansi perusahaan dalam segi internalnya. Yang pertama, strategi ini lebih lambat untuk menumbuhkan bisnis. Perusahaan harus mengendalikan sumber daya yang sudah ada, yang mana lebih terbatas. Lalu yang kedua, kapasitas internal lebih terbatas. Kurangnya ide inovatif dan masalah likuiditas seringkali memunculkan masalah ketika perusahaan tumbuh secara organik. Lalu yang ketiga, pertumbuhan internal sia-sia. Karena lebih lambat, itu akan sia-sia jika pasar telah mencapai fase matang di mana pertumbuhan akan mulai menurun. Lalu di sini ada dalam segi eksternal pun juga mengandung kelemahan. Yang pertama, pengawasan pemerintah lebih ketat. Karena persaingan menurun dan kekuatan pasar perusahaan lebih tinggi, itu seringkali memunculkan perilaku anti pesaing. Itu seringkali merugikan konsumen sehingga pemerintah akan mencegahnya. Lalu yang kedua, ada konflik budaya dan masalah manajerial seringkali muncul. Dua perusahaan seringkali memiliki budaya dan sumber daya yang berbeda, oleh karena itu perusahaan lebih sulit untuk dikontrol. Lalu yang ketiga, mensinergikan sumber daya dan kapabilitas gagal. Idealnya perusahaan dapat menciptakan nilai dengan mengakuisisi atau merger dengan perusahaan lain, tapi itu adalah tugas yang sulit dan seringkali perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Lalu di sini ada resiko ekspansi perusahaan. Ekspansi juga memunculkan sejumlah risiko, termasuk yang pertama ada kerugian finansial, yang kedua manajemen yang tidak efektif, lalu yang ketiga ketidakstabilan, yang keempat keengganan untuk berubah, dan yang terakhir resiko politik. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan adalah memang ekspansi berpotensi untuk menghasilkan lebih banyak uang. Perusahaan dapat memasarkan produknya ke lebih banyak pelanggan, menjual ke lebih banyak orang, memungkinkan perusahaan untuk meraih skala ekonomi yang lebih tinggi, memungkinkan biaya unit untuk turun. Akhirnya itu mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi. Tapi yang harus diperhatikan bahwa ekspansi juga pastinya tidak terlepas dari sejumlah risiko. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.